Dia mendengar sesuatu guys di atas itu guys. Dia sambil gini telinganya ada kayak botol jatuh, kayak ada barang diseret gitu ya di atasnya. Padahal kata pemilik rumah itu gak ada siapa-siapa, cuma si Tasya doang yang menginap. Halo, kembali lagi ke channel Bang Piko. Oke teman-teman, jadi aku mendapatkan cerita horor lagi dari subscriber aku bernama Tasya gitu ya. Jadi dia orang Bandung, umurnya 26 tahun. Dia mengalami hal mistis pada saat dia liburan ke Jepang 1 tahun yang lalu ya. Oke, di sini akan aku menceritakan soal kisah Tasya ini. Barangkali kalian juga mengalami hal yang sama pada saat liburan ke luar negeri gitu ya. Maka daripada itu tonton sampai selesai, dengarkan ceritanya dan siapkan tempat ternyaman kalian. Bisa mau sambil makan ataupun mau sambil belajar sambil nonton cerita horor dari channel aku gitu ya. Oke, langsung saja kita gaskun. Oke, jadi Tasya ini liburan ke Jepang 1 tahun yang lalu. Dia sendirian, tidak ditemani sama keluarga ataupun teman-temannya. Dia liburan sendirian. Dia liburan ke Jepang, lebih tepatnya ke kota Nagano gitu ya. Dia ambil cuti panjang dan pengen ngerasain tinggal di daerah pedesaan Jepang yang tenang gitu ya. Kan di Jepang itu kayak introvert gitu kan, suasananya itu kayak adem ayem, gak ada ibu-ibu ngegosip, gak ada apa gitu ya, anak kecil yang pecicilan gitu ya. Jadi kayak gitu ya, sejuk, adem, ayem. Jadi si Tasya ini nyewa satu rumah kecil lewat Airbnb. Rumahnya bergaya tradisional Jepang dan bangunannya pun dari kayu. Halamannya ada pohon plum dan lokasinya agak terpencil. Dan katanya rumahnya itu dulunya milik Tani. Si Tasya ini langsung jatuh cinta sama suasananya yang adem dan tenang. Oke, lanjut, makin seru nih. Jadi di hari pertama dan kedua semuanya berjalan normal. Dia sempat vlog masak makanan Jepang gitu ya. Terus baca buku dan pokoknya tidur-tiduran santai-santaian gitu ya di hari 1 dan kedua. Tapi pas hari ketiga dia mengalami kejadian aneh gitu dan merasa aneh. Setiap jam 1 atau jam 2 pagi itu ya, malam-malam gitu ya. Si Tasya ini selalu kebangun karena dengar suara langkah kaki dari atas plafon. Langkahnya pelan banget seperti seseorang sedang jalan-jalan gitu ya, bolak-balik gitu. Duh. Terus awalnya si Tasya ini mengira itu cuman kayu rumah atau yang bunyi itu kan, kayu atau ranting kayak atau apa gitu ya. Pada saat malam-malam kan ada angin sepoi-sepoi. Pas si Tasya ini nanya lewat aplikasi ke pemilik rumah, dia bilang, "Oh, itu cuman suara rumah itu gitu ya. Dan di atas loteng itu nggak ada apa-apa kok, kosong melompong gitu ya. Jadi nggak usah khawatir," kata pemilik rumah. Kenapa si Tasya ini lewat aplikasi nanyanya? Karena jarak rumah yang dia tinggali itu, yang sewa itu, sama pemilik rumahnya itu berbeda jauh gitu ya. Si Tasya ini tetap penasaran gitu ya, meskipun udah nanya. Kata pemilik rumahnya itu nggak ada apa-apa, penasaran karena si Tasya ini melihat ada pintu kecil di langit-langit lorong gitu ya, deket dapur. Nah, seperti ada akses ke loteng yang setiap malamnya itu ada suara gitu kan. Meskipun nggak ada tangga kata si Tasya, tetapi kayak itu kayak jalan arah ke sana gitu ya. Dia pun penasaran gitu ya. Dan si Tasya ini mulai mendekat. Dia mendengar sesuatu guys di atas itu guys. Dia sambil gini telinganya ada kayak botol jatuh, kayak ada barang diseret gitu ya di atasnya. Padahal kata pemilik rumah itu gak ada siapa-siapa, cuma si Tasya doang yang menginap. Nah, si Tasya pun langsung lari gitu ya ke tempat tidurnya gitu ya karena takut. Nah, malam keesokannya gitu ya, dia pun merekam semua kejadian tersebut atau merekam suara-suara yang sering muncul, sering dia dengar gitu ya. Dia rekam pakai ponsel dia pas malam-malam tersebut. Terus kebesokannya si Tasya ini memutar rekaman yang dia rekam waktu semalam gitu ya. Dia pun sampai lemes pas ngedengar rekamannya. Jadi ada suara nafas berat gitu kayak gitu ya. Padahal di situ cuman ada si Tasya doang. Setelah si Tasya ngedengar rekaman tersebut, dia pun merinding. Dia pun karena kepo, penasaran ada apa, ada siapa sih gitu ya. Dia langsung mengambil kursi dan membuka loteng gitu ya, pintu kecil ya yang ada di lorong dapur itu yang dia lihat sebelumnya. Dia langsung buka gitu ya. Terus disorot pakai senter. Dia melihat sesuatu gitu ya, seperti kasur lipat. Terus ada botol minuman yang kosong, ada sisa makanan gitu ya. Jadi kayak ada orang di sana tidur ataupun tidur di sana, tinggal di sana gitu ya, makan di sana gitu. Dan yang paling creepy-nya gitu ya, yang menyeramkan dan bikin aneh, tiba-tiba di situ ada tumpukan foto-foto yang bikin dia muntah gitu ya. Si Tasya ini pas lihat fotonya itu pengen muntah gitu ya, karena mungkin fotonya terlalu gitu kan. Terus ada juga foto si Tasya pas lagi tidur dipoto gitu. Dan dia pun langsung ketakutan langsung menghubungi pihak berwajib yang ada di sana. Dan si Tasya ini bilang serta melaporkan, dan pihak kepolisian langsung memeriksa rumah tersebut. Katanya para
polisi itu menemukan jejak keberadaan seseorang, tapi pelakunya itu nggak pernah tertangkap. Bisa kebayang nggak sih, ternyata dia itu nginep, yang tadinya mau liburan nyari ketenangan malah diteror kayak begitu. Kita juga sampai bilang gitu ya, kalau pas dia balik gitu ya, pulang ke Bandung, masih keinget-inget terus kejadian-kejadian malam itu, dan sering terdengar di otaknya, atau pokoknya keinget-inget lah, karena mungkin dia itu trauma gitu ya, dengar suaranya itu, guys. Oke, jadi begitu guys ceritanya. Gimana pendapat kalian? Menurut kalian, apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Komen di kolom komentar. Oke, jadi itu dari cerita Kak Tasya gitu ya. Buat kalian yang punya cerita horor mistis, boleh di share gitu ya ke IG aku yang aku sematkan di deskripsi gitu ya, alamatnya gitu ya. Kalian boleh share cerita mistis kalian, nanti akan aku buatkan konten di YouTubeku. Sampai jumpa.